teman-teman, selamat datang di Laboratorium Kimia Universitas Sanata Dharma. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan mengawali praktikum dasar-dasar pemisahan dan analisis instrumental. Praktikum kita yang pertama, kita akan belajar bersama tentang ekstraksi pelarut. Apa yang akan diekstraksi? Kita akan mengekstraksi daun jambu air menggunakan pelarut metanol. Nah, ada dua teman kita yang akan menemani praktikum ini, ada Royce dan Stella. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, kita akan belajar cara mengekstraksi suatu bahan. Kemudian kita juga akan menguji secara kualitatif bahan tersebut. Yang akan kita lakukan adalah uji triterpenoid, uji flavonoid, dan uji saponin. Mari kita mulai praktikumnya. Hai teman-teman, perkenalkan kami adalah asisten praktikum di DPA. Nama aku Stella. Nama aku Royce. Nah, Royce, hari ini kita akan ngapain ya? Kita hari ini akan melakukan ekstraksi pelarut dengan sampel daun jambu air. Ada teknik khusus sih sebenarnya. Apa tuh teknik khusus hari ini? Nah, hari ini tekniknya adalah kita akan menggunakan teknik maserasi teman-teman. Jadi, kita akan melakukan perendaman daun jambu air ke dalam flora organik gitu. Nah, tujuan awalnya apa ya, Royce? Selain kita melakukan ekstraksi pelarut dan maserasi, kita juga melakukan identifikasi senyawa aktif dari daun jambu air tersebut. Oke, kalau gitu, mari kita mulai. Ekstraksi merupakan suatu kegiatan pemisahan suatu bahan atau beberapa bahan dari padatan atau cairan dengan menggumpalkan ekstrak dengan pelarut, kemudian terjadinya kontak antara bahan dengan pelarut sehingga terjadi pengendapan massa dengan cara difusi pada bidang antarmuka bahan ekstraksi dengan pelarut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses ekstraksi. Faktor-faktor tersebut adalah pemilihan pelarut, pengaturan suhu, waktu, dan ukuran bahan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah gelas arloji, gelas kimia, pipet tetes, batang pengaduk, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Oven, lampu yang berbayar, corong, pipet volume, gelas ukur, pump pipet, blender, dan rotatory evaporator. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah daun jambu air, metanol, kloroform, FeCl3 0,1 molar, kertas saring, aluminium foil, dan Aquades. Oke, sekarang kita akan masuk ke prosedur kerja yang pertama. Daun jambu air akan dicuci dengan air mengalir. Baik, setelah daun jambu air dicuci dan dikeringkan, kita akan memisahkan daun itu dari tulang daunnya. Selanjutnya, daun yang telah dipisahkan dari tulang daunnya dikeringkan dan dimasukkan ke dalam oven. Selanjutnya, oven diatur pada suhu 60 derajat. Selama kurang lebih 16 jam.
Selanjutnya, daun yang telah dikeringkan kita haluskan menggunakan blender. Selanjutnya, daun jambu air yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 25 gram. Selanjutnya, kita akan melakukan maserasi. Maserasi dilakukan pada sampel 25 gram daun jambu air yang telah dikeringkan dan telah ditimbang, kemudian direndam dengan 250 ml metanol. Selanjutnya, sampel daun jambu air yang telah dimaserasi disaring dengan penggunaan kertas saring untuk mendapatkan filtrat dari sampel daun jambu air. Filtrat yang telah disaring kemudian diukur volumenya. Setelah filtrat didapatkan, pelarut yang terdapat di dalam filtrat kemudian diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator. Selanjutnya, filtrat dimasukkan ke dalam labu alas bulat untuk diuapkan. Oke, selanjutnya langkah kerja yang akan kita lakukan adalah pengujian senyawa aktif. Uji pertama dinamakan uji triterpenoid. Untuk pengujian triterpenoid, hal pertama yang harus kita lakukan adalah sampel diletakkan pada kaca arloji. Setelah itu, diteteskan sebanyak 10 tetes kloroform dan diratakan dengan sampel. Selanjutnya, campuran tersebut ditetesi dengan larutan H2SO4 pekat sebanyak 2 tetes. Setelah seluruh prosedur dilakukan, dapat diamati perubahan warna yang terjadi. Bagian selanjutnya yaitu uji flavonoid. Pada tahap pertama, sampel diletakkan pada kaca arloji. Teteskan metanol dan FeCl3 masing-masing sebanyak 10 tetes. Amati perubahan warna yang terjadi. Terdapat flavonoid apabila perubahan warna menjadi hijau kebiruan. Uji yang kedua adalah uji saponin. Sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi aqueous.
Kemudian, kocok tabung reaksi tersebut. Amati perubahan yang terjadi. Terdapat saponin apabila di dalam tabung reaksi menimbulkan buih atau busa. Oke teman-teman, bagaimana praktikumnya? Asik bukan? Diharapkan dengan praktikum ini teman-teman menjadi tahu bagaimana cara mengekstraksi suatu bahan aktif misalnya pada tanaman. Kalau teman-teman punya ide tentang tanaman-tanaman lain yang akan diekstraksi, boleh silahkan disampaikan. Dan jangan lupa kerjakan laporan praktikum serta pertanyaan pasca praktik. Kita berjumpa lagi di praktikum berikutnya. Sampai jumpa.